Nyonya Anggoro nampak tersenyum puas. Akhirnya beberapa saat lagi anak lelakinya itu akan menikah lagi dengan wanita pilihannya. Wanita yang sesuai dengan kriterianya, baik bibit bebet dan bobotnya, dan ia yakin Demian pasti akan bahagia dengan Jessica. Baiklah, langsung saja dimulai prosesi acaranya. Perintah Nyonya Anggoro tak sabar seraya melirik ke arah Ariana yang terlihat menunduk. Di samping itu Ariana nampak beberapa kali menghela napasnya yang tiba-tiba terasa sesak, meski ia sudah meyakinkan dirinya sendiri bahwa Demian akan menepati janjinya. Namun ia juga takut, rencana laki-laki itu akan gagal, mengingat bagaimana sifat Nyonya Anggoro selama ini. Sungguh rasanya sesak sekali melihat kedua mempelai yang nampak dieluk-elukan oleh para tamu undangan sebagai pasangan sangat serasi di penghujung tahun ini. Ariana jadi merasa rendah diri, akankah mereka juga akan kagum padanya jika berada di sisi laki-laki itu, atau justru hinaan dan cacian yang akan dia dapatkan. Sepertinya sekeras apapun dia berusaha untuk menjadi yang terbaik buat Demian, tapi perbedaan kasta di antara mereka tetap saja memberi mereka jarak. Maafkan aku. Ariana langsung bergegas melangkahkan kakinya keluar dari tempat acara tersebut, di saat semua orang tengah fokus dengan calon mempelainya. Begitu juga dengan Edgar, sepertinya laki-laki itu tak menyadari jika Ariana sudah tak berada di sampingnya setelah ia sibuk berbalas chat dengan teman-temannya. Setelah menyapa beberapa koleganya, Demian langsung memberikan kata sambutannya. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua para tamu undangan serta para kolega saya yang menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ujar Demian mulai sambutannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada kedua orang tua saya, terutama seorang wanita cantik ini yang sudah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh cinta. Ujar Demian seraya menatap sang ibu yang terlihat sudah berkaca-kaca. Karena baru kali ini anak lelakinya itu memujinya dan menunjukkan kasih sayangnya di depan umum. Mama juga berterima kasih padamu nak, sudah menjadi laki-laki hebat dan mama yakin pernikahan kalian akan selalu bahagia. Sahut Nyonya Anggoro seraya mengusap air matanya dengan sebuah tisu. Karena Jessica juga wanita hebat, selain cantik dia juga seorang desainer terkenal. Ibunya lagi membanggakan calon menantunya itu yang langsung mendapatkan tepuk tangan dari para undangan di sana. Demian nampak mengulas senyumnya menatap sang ibu sembari mengusap bahunya pelan. Karena itu saya ingin memberikan sebuah kejutan untuk wanita-wanita hebat ini. Ujar Demian seraya menatap sang ibu dan juga Jessica bergantian. Setelah itu, sebuah layar proyektor yang ada di sana nampak memutar rekaman video Jessica bersama dengan Demian ketika mereka sedang makan malam di sebuah rooftop hotel berbintang waktu itu. Kamu tahu, ibumu itu sangat konyol. Ucap Jessica yang terlihat dalam rekaman video tersebut. Konyol kenapa? Demian yang membiarkan Jessica mulai menyentuhnya nampak mengernyitkan dahinya tak mengerti dengan ocehan wanita itu. Tentu saja konyol, demi bisa menikahkan kamu dengan aku ibumu rela memberikan satu salonnya pada ibuku. Ucap Jessica kemudian ia tertawa senang. Tapi momiku sangat pintar, bahkan dia sudah memasukkan tanda tangan ibumu untuk menguasai seluruh salon miliknya. Racaunya lagi. Nyonya Demian yang melihat rekaman tersebut langsung melotot tak percaya. Ini bohong kan? Ujarnya. Mama pikir kami sedang bermain sandiwara? Sahut Demian sinis. Sedangkan Jessica dan keluarganya nampak memucat, apalagi melihat beberapa bodyguard sudah mendekat ke arah mereka. Ini tidak benar tante, Demian kamu pasti sudah menjebakku kan? Protes Jessica, ia ingin mendekati Demian tapi dua orang bodyguard langsung menghalanginya. Hingga membuat semua tamu undangan nampak riuh tak percaya dengan perbuatan licik keluarga Jessica. Kemudian sebuah potongan video nampak diputar kembali. Kamu tahu, setelah kita menikah nanti dediku menyuruhku untuk mengambil semua hartamu dan satu-satunya jalan aku harus mempunyai anak darimu. Racau Jessica lagi yang kini sudah melepaskan 3 kancing kemeja Demian hingga memperlihatkan dada bidang laki-laki itu yang sudah sangat ia rindukan. Momiku pasti akan sangat senang karena sudah berhasil membuat ibumu yang sombong itu jatuh miskin. Ucapnya lagi sembari tertawa. Melihat video tersebut, Nyonya Anggoro langsung menatap tajam pada Nyonya Siska sahabatnya. Plak. Sebuah tamparan keras berhasil mendarat di pipi Nyonya Siska hingga meninggalkan bekas kemerahan di sana. Aku tidak menyangka, Jeng. Ternyata kamu begitu licik, apa selama ini kamu tidak pernah menghargai persahabatan kita? Hardik Nyonya Anggoro. Nyonya Siska yang tak terima, akan berbalik menamparkan Nyonya Anggoro namun seorang bodyguard langsung menahan tangannya. Kamu pikir kami semua ikhlas berteman dengan kamu? Ucap Nyonya Siska seraya menatap teman-temannya yang lain. Kalian
Nyonya Anggoro menatap satu persatu teman-temannya yang ternyata semuanya juga pengkhianat. Nyonya besar ini berkas-berkas kepemilikan ke-10 salon Anda yang sudah dipindah nama atas Nyonya Siska Santoso. Ucap Victor seraya menunjukkan sebuah map pada Nyonya Anggoro. Apa? Ini tidak mungkin. Nyonya Anggoro nampak melotot tak percaya, pantas saja akhir-akhir ini pendapatan salon-salonnya turun drastis. Wanita parubaya itu tidak menyangka, sahabatnya sendiri yang ia percayai untuk mengelola salon-salonnya ternyata justru menipunya. Batalkan pernikahan ini. Aku tidak sudi mempunyai menantu penipu dan Victor segera seret mereka ke kantor polisi. Sekarang juga aku mau mereka semua dihukum atas perbuatannya. Teriak Nyonya Anggoro murka dan setelah itu beliau terduduk di kursinya seraya mengatur napasnya yang terasa berat. Baik Nyonya, sahut Victor, kemudian beberapa anak buahnya langsung menangkap Jessica beserta kedua orang tuanya. Jessica yang tidak terima langsung memohon pada Demian dengan bersimpuh di kakinya. Dem, aku mohon maafkan aku. Jangan batalkan pernikahan ini, aku sangat mencintaimu. Mohon Jessica penuh penyesalan. Mencintaiku atau uangku? Cibir Demian, ingin rasanya ia memutar rekaman di dalam kamar hotel waktu itu tapi ia masih mempunyai rasa kasihan. Aku benar-benar mencintaimu, Dem. Mohon Jessica tak menyerah. Kamu harus membayar mahal atas perbuatanmu pada wanitaku waktu itu. Hardik Demian nyaring hingga membuat semua tamu undangan di sana nampak terkejut. Mereka bertanya-tanya siapa wanita yang dimaksud oleh Demian, namun tak berapa lama sebuah rekaman CCTV nampak diputar bagaimana waktu itu Ariana dipermalukan oleh Nyonya Anggoro dan Jessica beserta ibunya. Dem, kumohon. Maafkan aku. Jessica menyesali semua perbuatannya, sedangkan Nyonya Anggoro nampak memucat karena ternyata putranya tersebut mengetahui perbuatannya. Kalian tahu siapa wanita itu? Ucap Demian seraya menunjuk Ariana dalam rekaman CCTV tersebut, kemudian ia menatap ke semua koleganya. Wanita hebat itu adalah wanita yang paling kucintai di dunia ini, wanita itu juga yang sudah melahirkan keturunanku dan membesarkan putraku dengan baik meski tanpa dukunganku. Karena ulah seseorang yang sudah memisahkan kami 8 tahun yang lalu. Lanjut Demian lagi seraya menatap tajam sang ibu yang terlihat masih syok. Para undangan di sana nampak berbisik-bisik menanggapi pengakuan Demian. Dan siapapun yang berani mengusik wanitaku itu, maka harus menerima konsekuensinya. Ucap Demian lagi yang langsung membuat teman-teman bisnisnya terdiam, karena jika Demian menarik semua investasinya maka mereka semua dipastikan akan bangkrut. Dad, ibu di mana? Rico yang sedari tadi mencari ibunya, langsung mendatangi sang ayah untuk bertanya. Ibu? Demian yang menyadari tak ada Ariana di tengah pesta tersebut, ia langsung panik dan semua tamu undangan di sana juga nampak terkejut ternyata bocah kecil yang sedari tadi berada di sisi Demian adalah calon pewaris keluar Anggoro. Ariana yang berada di taman hotel tersebut, nampak menatap nanar kolam renang yang ada di depannya. Kenapa kisah cintanya begitu rumit? Kalau bisa memilih ia hanya ingin jatuh cinta pada laki-laki biasa seperti dirinya. Tapi sepertinya Tuhan memang memilihnya untuk menjalankan skenarionya dan suka tak suka ia harus menjalaninya. Ariana mengusap butiran kristal yang mulai mengering di pipinya, setelah menangis sepertinya dirinya sudah merasa lebih baik. Kini ia akan kembali masuk ke dalam hotel tersebut dan siap menerima apapun skenario yang akan diberikan Tuhan padanya. Namun ketika ia akan berbalik badan untuk meninggalkan taman tersebut, tiba-tiba ia merasakan sepasang lengan kokoh melingkar di perutnya. Ariana nampak memejamkan matanya, ia tahu itu lengan siapa bahkan parfum yang laki-laki itu pakai sangat ia hafal. Bagaimana tidak, beberapa bulan terakhir ini parfum tersebut seakan menempel di tubuhnya karena mereka selalu tidur bersama. Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ariana yang masih menghadap ke arah kolam. Demian yang menyandarkan kepalanya di ceruk leher Ariana nampak terdiam sembari memejamkan matanya. Apa sudah menjadi hobimu selalu kabur dari masalah, Ucapnya. Aku tidak kabur, aku hanya ingin cari angin saja. Pendingin di sana terlalu dingin, sepertinya tidak cocok denganku. Sahut Ariana beralasan. Alasan? Cibir Demian yang masih memeluk Ariana, kali ini laki-laki itu nampak mencium puncak kepalanya dengan penuh perasaan. Terserah kamu percaya atau tidak, lagi pula ngapain kamu di sini? Bukannya berada di dalam. Ucap Ariana tak mau kalah. Bagaimana aku berada di dalam, sedangkan calon pengantinnya masih di sini? Sahut Demian yang langsung membuat Ariana menoleh padanya. Maksud kamu, wanita itu ada di sini?
Ariana mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Jessica, bahkan untuk menyebut namanya saja rasanya enggan. Kenapa mencari yang tidak ada? Demian langsung memutar tubuh Ariana agar menghadap ke arahnya. Apa wanita itu ada di sini? Tanya Ariana memastikan. Calon pengantinku hanya satu dan itu cuma kamu, sayang. Sahut Demian seraya menatap lekat Ariana. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Ariana sepertinya masih penasaran, dia jadi menyesal kenapa tadi buru-buru keluar dari ruangan tersebut. Aku bilang jangan mencari yang tidak ada. Ujar Demian. Tapi mas... HMMPTT. Demian rasanya gemas sekali melihat Ariana yang kembali cerewet, jadi lebih baik ia bungkam saja bibir wanita itu dengan ciumannya. Mereka nampak saling berciuman di pinggir kolam tersebut, tak peduli beberapa pasang mata menatap ke arah mereka. Bahkan seorang wartawan udah mengambil gambarnya. Sedangkan Victor yang baru datang nampak mengumpat dalam hati, sepertinya setelah ini pemandangan itu akan ia saksikan sepanjang hidupnya. Cinta memang sudah membuat seseorang jadi tak tahu malu. HMMM. Victor berdehem pelan hingga membuat Demian dan Ariana melepaskan panggutannya. Demian yang melihat kedatangan Victor, nampak bersikap biasa saja. Lain halnya dengan Ariana, ia langsung memerah dan menyembunyikan wajahnya dalam pelukan Demian. Maaf tuan, acara segera dimulai. Anda dan Nyonya Ariana sedang ditunggu di dalam. Ujar Victor. Ariana langsung mengurai pelukannya lalu menatap Victor. Acara apa? Aku di sini aja. Ucapnya meski ia mencoba untuk tegar, nyatanya hatinya terlalu rapuh. Sepertinya ia tidak akan sanggup menyaksikan pernikahan Demian dan Jessica, jadi ia memilih untuk berada di sini saja. Tapi acaranya tidak akan dimulai, kalau Anda tidak datang Nyonya. Ujar Victor. Apa hubungannya denganku, kalau mau menikah ya menikah saja. Sungut Ariana. Kamu cerewet sekali sayang, sepertinya hukumanmu akan aku tambah. Kali ini Demian merasa gemas dengan Ariana. Hukuman apa lagi? Sungut Ariana tak terima. Apa kamu lupa, tadi laki-laki brengsek itu sudah menggenggam tanganmu ini? Demian langsung memegang tangan Ariana, lalu mengambil hand sanitizer dari dalam saku celananya lalu menyemprotkannya pada tangan Ariana. Kamu pikir tanganku berkuman? Sungut Ariana kesal. Paling tidak bekas genggaman laki-laki itu sudah hilang. Sahut Demian tersenyum puas. Ayo. Ajak Demian seraya menarik tangan Ariana. Mau kemana? Aku tidak mau. Ariana tetap bergeming di tempatnya. Mau jalan sendiri atau ku gendong? Ancam Demian. Ariana mendelik, namun kemudian ia mulai melangkahkan kakinya. Kita mau kemana? Ariana menelan salivannya ketika Demian mengajaknya masuk ke sebuah kamar hotel dan bukannya kembali ke tempat acara. Diamlah sayang, dari tadi kamu cerewet sekali. Tegur Demian. Setelah masuk ke dalam kamar, Ariana terkejut karena di sana sudah ada dua orang wanita sedang menunggunya. Kamu ikuti saja perintah mereka. Ucap Demian pada Ariana. Kamu mau kemana? Memang mereka mau ngapain? Ariana menahan tangan Demian ketika laki-laki itu hendak meninggalkannya. Tentu saja kembali ke tempat acara, sudah ikuti saja perintah mereka. Sahut Demian. Kalau mereka macam-macam bagaimana? Bisik Ariana. Oh astaga, kamu itu ibu dari anakku, takkan ada yang berani macam-macam sama kamu. Mereka hanya akan memperbaiki riasanmu. Sahut Demian yang langsung membuat Ariana lega. Setelah itu Demian segera meninggalkan kamar tersebut. Ngapain aku harus ganti baju juga? Protes Ariana sesaat setelah selesai di make up. Ini perintah Tuan Demian Nyonya, baju Anda terlihat sangat kasut. Sahut perias tersebut. Ariana memperhatikan gaunnya, memang sedikit kusut. Maklumlah ia membeli gaun itu di pasar dengan harga 150.000 saja. Baiklah. Ariana nampak pasrah, mungkin ini juga sebagian dari skenario Tuhan. Dia akan diperkenalkan sebagai ibu kandung pewaris keluarga Anggoro dan bukan sebagai istrinya. Ariana benci sekali dengan pemikiran-pemikirannya itu, tapi ia juga tidak mau berhayal kalau dirinya lah yang akan menjadi pengantinnya. Mengingat bagaimana sikap Nyonya Anggoro yang tidak akan mudah ditaklukkan. Tak berapa lama pintu kamarnya nampak diketuk oleh seseorang dari luar. Om. Ariana terperanjat ketika melihat Tuan Anggoro sudah berdiri di sana. Meski sudah berusia setengah abad lebih, laki-laki parubaya itu masih terlihat sangat tampan dan gagah. Papa, kamu lupa harus memanggil saya apa? Sahut Tuan Anggoro dengan mengulas senyumnya. Maaf, Pa.
Ucap Ariana. Kamu sudah selesai? Tanya Tuan Anggoro seraya memperhatikan penampilan Ariana yang terlihat sangat cantik malam itu. Sudah. Baiklah, ayo. Tuan Anggoro mengulurkan sebelah tangannya. Dengan ragu Ariana menyambut uluran tangan laki-laki itu, kemudian mereka segera meninggalkan kamar hotel tersebut. Ketika Ariana baru memasuki tempat acara tersebut bersama Tuan Anggoro, semua tamu undangan di sana langsung bertepuk tangan seakan dirinya lah satu-satunya tamu yang sedang ditunggu. Kamu sangat cantik sayang, aku jadi tak sabar merasakan malam pertama kita. Bisik Demian. Malam pertama? Ariana nampak terkejut. Tentu saja, sebentar lagi kita akan menikah. Sahut Demian. Apa? Ariana menelan ludahnya sendiri, kemudian melihat nama di pelaminan yang sudah terganti dengan namanya. Lalu bagaimana dengan Nyonya Anggoro, apa beliau sudah merestuinya? Ariana nampak menatap Nyonya Anggoro yang duduk tak jauh dari sana. Wanita parubaya itu nampak menatapnya juga dengan wajah datar tanpa ekspresi. Mama sudah merestui pernikahan kita, sayang. Bisik Demian. Benarkah Tante Mia merestui kami? Sepertinya Ariana masih ragu, melihat bagaimana ekspresi wanita parubaya tersebut. Sepanjang prosesi pernikahannya, Ariana nampak mencuri pandang ke arah Nyonya Anggoro dan tak ada raut kebahagiaan di sana. Tapi Ariana berjanji akan membuat ibu mertuanya itu benar-benar ikhlas merestuinya dan akan menyayanginya. Sayang, aku sangat lelah, bagaimana kalau kita akhiri saja acara ini? Bisik Demian pada Ariana. Jangan macam-macam mas, masih ada setengah undangan yang belum kita sapa. Sahut Ariana mengingatkan. Tapi aku sangat lelah, sayang. Keluh Demian. Aku tidak yakin kamu benar-benar lelah. Cibir Ariana seraya menyipitkan matanya menatap sang suami. Ah, nggak asyik kamu, sayang. Sahut Demian sembari mencubit gemas pipi Ariana, susah sekali modusin wanita yang baru beberapa jam menjadi istrinya itu. Mas, sakit tahu. Cebik Ariana sambil mengusap pipinya yang terasa panas. Duh, pengantin baru serasa dunia milik berdua. Ledek seseorang yang langsung membuat Demian dan Ariana menoleh ke arahnya. Astaga, bro. Demian nampak terkejut ketika melihat kedatangan sahabatnya dari kecil itu. Bagaimana kabarmu? Ucapnya seraya memberikan sebuah pelukan. Tentu saja baik, benarkan sayang? Sahut Gilang seraya menatap Kristal sang istri. Tentu saja, selamat ya atas pernikahanmu. Ujar Kristal seraya mengulurkan tangannya dan tersenyum ramah pada Demian dan Ariana. Namun Gilang buru-buru menggenggam tangan istrinya tersebut, sebelum Demian menyambutnya. Sayang, sudah kubilang kalau sama dia jangan senyum terlalu manis. Tegur Gilang pada Kristal. Astaga bro, aku sudah berubah kali. Protes Demian tak terima. Semoga saja, karena aku tidak suka orang lain menyukai milikku. Sindir Gilang. Meski sudah beberapa tahun sudah berlalu, tapi sepertinya Gilang masih saja menaruh curiga pada sahabatnya itu bahwa laki-laki itu masih menginginkan istrinya. Apa yang Tuan Gilang katakan tadi, menyukai miliknya? Apa dulu Mas Demian pernah menyukai wanita itu? Ariana nampak memperhatikan Kristal yang begitu cantik malam itu, wanita berparas bule itu masih saja seperti dulu meski kini usianya sudah menginjak kepala 3. Demian yang menyadari perubahan pada raut wajah sang istri, ia langsung menggenggam tangan wanita itu. Itu semua sudah berlalu bro dan terima kasih berkat kamu aku mendapatkan wanita hebat sepertinya. Ujar Demian kemudian ia menatap sang istri dengan penuh cinta. Aku juga tidak menyangka, ternyata Tuhan mempunyai skenario lain untuk kalian. Semoga kalian selalu bahagia. Sahut Gilang, akhirnya ia senang sahabatnya itu sudah menemukan belahan jiwanya meski dengan jalan yang tak mudah. Di saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Nyonya Anggoro menghampiri mereka. Astaga nak Kristal, kamu di sini juga? Ucapnya menyapa Kristal. Selamat malam Tante Mia, bagaimana kabarnya? Sahut Kristal seraya memberikan pelukan hangat, meski Nyonya Anggoro adalah teman dari ibunya tapi Kristal tak begitu mengenalnya. Karena sejak kecil sang ibu jarang sekali mengajaknya bertemu dengan teman-temannya. Ada salam dari Mama Tante, maaf tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri bersama Papa. Ucapnya lagi. Nggak apa-apa, Tante sudah tahu. Ngomong-ngomong Tante sangat bangga loh padamu, desainmu yang terakhir sangat laku di pasaran. Kamu benar-benar wanita yang hebat dan menjadi menantu kebanggaan. Puji Nyonya Anggoro.
Laki-laki hebat seperti Gilang memang sangat cocok mendapatkan wanita hebat sepertimu, tidak seperti... Ah, sudahlah. Ucapnya lagi bernada sindiran. Ariana yang mendengar perkataan ibu mertuanya itu hanya bisa menghela napasnya. Ternyata wanita parubaya itu belum sepenuhnya menerimanya. Ariana juga sangat cantik tante, dia juga wanita hebat. Bertahun-tahun menjadi single parent itu tidak mudah loh, seandainya saya di posisi dia mungkin belum tentu bisa. Ujar Kristal, ia menatap bangga pada Ariana. Tentu saja istriku sangat hebat, meski dia bukan wanita karir tapi dia wanita terhebat yang pernah kutemui. Demian nampak mencium tangan Ariana yang sedari tadi ia genggam. Nyonya Anggoro yang melihat itu, hanya bisa mendengus. Baiklah tante tinggal dulu ya, masih banyak tamu undangan yang belum tante sapa. Ujarnya dan setelah itu ia berlalu pergi. Sepertinya kami juga harus undur diri, rasanya tidak kuat melihat kebucinan kalian. Ledek Gilang. Ah sialan, kayak kalian tidak saja. Umpat Demian yang langsung membuat Gilang dan Kristal tertawa, setelah itu mereka juga pamit undur diri meninggalkan pesta tersebut. Sayang, kamu lihat gak sih sepertinya Tante Mia terpaksa banget menerima Ariana menjadi menantunya. Ujar Kristal ketika mereka sudah berada di dalam mobilnya. Tapi aku yakin kok Ariana pasti bisa menaklukkan hati Tante Mia, sejak awal melihatnya aku sudah yakin wanita itu akan membawa perubahan besar pada Demian. Kamu tahu sendiri kan Demian dulu seperti apa? Sahut Gilang. Benar juga sih, tapi aku gak suka ternyata masih ada wanita lain yang kamu perhatikan selain aku dan... Ah sudahlah. Ucap Kristal. Melihat istrinya yang mulai cemberut, Gilang langsung menepikan mobilnya. Jadi istriku yang cantik ini sedang cemburu, Ucapnya seraya menatap Kristal. Bukan begitu, aku pikir hanya Dinda yang sempat kamu beri perhatian dulu, tapi ternyata masih ada Ariana juga. Cebik Kristal. Astaga sayang, aku tidak pernah memperhatikan Ariana. Hanya saja waktu itu kupikir wanita itu pasti akan sangat cocok dengan Demian karena sikap mereka yang bertolak belakang. Sanggah Gilang. Jadi hanya Dinda saja yang kamu perhatikan waktu itu. Cibir Kristal, meski sudah bertahun-tahun lamanya, tapi masih saja ia suka cemburu dengan wanita mantan suaminya itu. Meski kadang ia merasa sikapnya itu kekanak-kanakan, tapi namanya juga wanita mana bisa melupakannya begitu saja. Melihat istrinya yang mulai menggemaskan, membuat Gilang tersenyum penuh arti. Sepertinya aku harus benar-benar membuatmu melupakan masa lalu sayang. Ucapnya, kemudian melajukan mobilnya kembali. Kita mau kemana, sayang? Kristal melihat jalan yang dilalui bukan jalan menuju kediamannya. Mau ngapain ke hotel? Teriak Kristal ketika suaminya membelokkan mobilnya masuk ke sebuah hotel bintang 5. Tentu saja memberikanmu hukuman agar tidak membahas masa lalu lagi dan melupakannya. Sahut Gilang dengan tersenyum nakal. Kristal nampak menelan ludahnya, ia sangat tahu hukuman apa yang akan diberikan oleh suaminya itu. Sementara itu Demian yang sudah berada di kamar hotel tempatnya mengadakan resepsi pernikahan tadi, nampak baru keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di perutnya. Sepertinya laki-laki itu baru saja selesai membersihkan dirinya, nampak tetesan air masih membasahi tubuhnya. Astaga sayang, kenapa masih belum ganti pakaian? Ucapnya ketika melihat sang istri nampak duduk di pinggir ranjang dengan memakai kimono mandi. Maksudmu pakaian seperti saringan teh itu? Cebik Ariana, sedari tadi ia mencari pakaiannya di kamarnya tersebut, namun hanya ada 4 lembar pakaian kurang bahan dengan warna yang berbeda yang dia temukan di sana. Demian yang melihat kekesalan sang istri, nampak menahan tawanya. Dia memang sengaja tidak memberikan wanita itu pakaian layak, karena melihat istrinya itu tak berpakaian itu lebih menyenangkan. Baiklah, lupakan saja pakaian yang kamu bilang seperti saringan teh itu. Karena setelah ini kamu juga tidak membutuhkan itu, sayang. Sahut Demian seraya berjalan mendekati istrinya itu. Menyebalkan. Sahut Ariana seraya mencubit perut Demian, namun naas justru handuk yang dipakai oleh laki-laki itu melorot ke bawah dan menampakkan benda pusakanya. Arg! Teriak Ariana panik, meski ini bukan pertama kali ia melihatnya bahkan sebelumnya ia juga pernah merasakannya tapi tetap saja malu. Sepertinya kamu sudah tidak tahannya sayang. Ledek Demian menggoda.